Nah, selama COVID ini kan aku nggak ada aktivitas gimana ya. Jadi sambil berjualan gitu. Ya kayak si bos Emil lah ini. Ya Allah, ini ibu anaknya menteri pun jualan. Jadi antara kreatif dan memang harus inilah berjalan lah gitu kehidupan. Alhamdulillahnya tuh aku dipertemukan dengan ini Bu Heni, ini Teh Feby, ini Kang Aman, Teh Ice, Algi, ini terus Koriki. Saya tuh hampir bersepuluh, bersebelas gitu kan, tim media belum datang. Itu tuh visi misi membantu UMKM kan, gitu. Dimana aku tuh alhamdulillah sampai dari sebetulnya UMKM ribuan ya. Cuman yang kita lagi kelola tuh hampir 400 lebih yang udah 400 lebih yang udah jadi member kita. Belum lagi nanti KBB itu udah 5.000 orang kita menghandle. KBB apa Kabupaten Bandung Barat kan gitu. Jadi dengan bupatinya tuh aku udah ini. Aku tuh bilang kerjasama alhamdulillah segala itu kan kita pengen meningkatkan kesejahteraan kan ya. Aku teh ketemu dengan inilah Bapak James ketemu dengan Teh ngobrol-ngobrol segala macam. Terus tiba-tiba ini ngomongin kowe, aku kan 2 tahun udah ketemu Mr. Andikin. Cuman yang dulu kan dengan ex yang Malaysia itu kan udah nggak begini lagi. Terus dengan Pak Hari dulu mau buka Indonesia. Nah tiba-tiba dari berjalannya waktu kan udah terhenti nih dari 2018, mungkin kan mereka pelajari dulu. Baru 2019 inilah belum setahun banget ya Bang ya. Nah, saya tuh mikir gitu pas ngomong, wah ini kayaknya dipertemukan lagi, aku kayaknya hanya untuk memajukan Indonesia. Namanya ya istilahnya kan yang galon-galon kan cuma Indonesia, ya kan? Orang lain mah udah minum teh udah dari keran langsung minum. Terus udah gitu aku pikir ini cicilannya kan murah gitu, aku pikir ini semuanya bisa beli sebenarnya karena beli aku aja 1 bulan kan 300-400 ribu sama aja. Aku pikirnya bahkan lebih mahal mau UMKM tuh kalau jualan jus. Terus airnya juga belum tentu air bersih ya kan. Kalau di Korea itu kan disewakan Tuh di sini juga disewakan, tapi ini mah jadi hak milik gitu. Ya bener nggak? Jadi nanti ada kontrolnya dari perusahaan. Tadi Akang mau udah lama di Korea pasti tahu lah kowe Indonesia makanya kowe teh aku bilang teh kan harus ikut hadir karena kan di menteri udah saya ngomongin kata saya tuh kakak ikut ya soalnya untuk Indonesia sehat. Siap deh katanya. Nanti pokoknya nanti bilang wakilin aja sama Kang Endang kan bisa bahasa Korea deh. Oh iya kata saya teh. Alhamdulillah. Nah itulah saya teh Kang Endang makasih banyak itu udah ketemu ini abang saya ini walaupun ketemu baru tapi saya udah merasa seperti kakak saya juga karena punya visi misi yang sama. Ketemulah dengan pengurus sama juga satu alma mater dulu reuni lah ceritanya. Jadi produk UMKM-nya apa? Saya mah semuanya kuliner, makanan berat, maksudnya makanan ringan ada banyak. Saya kan lagi ngurus PT ekspor juga di Korea. Boleh nanti difasilitasi untuk ekspornya. Iya, jadi kemarin baru beres dari kedutaan dari Korea di Jakarta. Saya tadi cerita ke beliau, kakak saya di Solo juga, beliau kan rumahnya di Solo. Ya. Jadi di Korea itu ada 45.000 orang Indonesia di sana. Dan ini saya pernah menjadi ketua komunitas Muslim di Korea. Alhamdulillah. Ada 65 masjid yang sudah kita bangun di sana. Masya Allah. Dan di setiap masjid itu sudah ada operasi. Makanya sekarang kita lagi proses pembuatan Jusik Wesa. Jusik Wesa itu nama perusahaan PT. Modalnya juga mudah-mudahan. Kalau beres mungkin bulan depan saya kesini. Saya tadi cerita juga. Saya nanya, biasanya kalau orang Korea itu ada karakteristik di setiap provinsi. Mister Mini masuk orang baik. Karena kalau di Gyeongsang itu orangnya tanda kutip kasar-kasar. Jadi daerah tempat mereka tinggal itu akan mempengaruhi Karakter mereka. Saya pernah sering lah bertemu dengan orang-orang Korea di Indonesia. Itu yang saya tanya awal itu adalah tinggalnya di mana? Karena menggambarkan. Nah kalau Seoul itu kan ibaratnya ibu kota. Jadi sudah biasa dengan dunia orang asing. Jadi data asing. Biasanya kalau di daerah kayak di Bekasi
Bekasi, Tangerang, sekarang itu banyak yang orang Korea itu dari daerah, jadi dia lebih ngedepanin emosional ketimbang rasional. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau konsep kelas memang orang baik. Nah, cuma nggak tahu kalau konsep nanti kerja sama seperti apa, saya Iya. nggak paham juga. Insya Allah lah baik juga, makanya besar Iya. ini. Oke, kita maaf soalnya saya tadi jam 11 sebenarnya ada meeting. Oh, oke. Saya undur ke jam 1. Oke. Aku singkat aja Boleh. biar ketangkap dulu Oke. sebelum Boleh. nanti hard copy-nya. Biar silakan. akan ikut. Jadi gini Kang, semua tuh berawal dari keinginan ini Wali Kota Bandung, dia minta tim kita membentuk ini Bandung BEEC, Bandung Empowering Economic Center. Bandung Empowering Economic Center ini adalah dia komunitas holding komunitas. Ada komunitas kuliner, ada komunitas internet, ada komunitas, pokoknya dia ini lintas komunitas ini. Nah, dia ini melahirkan dimintanya melahirkan ini Bandung Smart City untuk IoT di sini. IoT ini Internet of Things. Internet of Things ini dia ada 17 produk. 17 produknya itu salah satunya dia pasang misalnya CCTV di jalanan untuk kapasitas durasi yang 10 km ke sana, atau dia pasang IoT-nya tuh di PDAM sehingga nggak akan ada kecurangan lagi. Dia pasang di tempat parkir apa segala macam. Itu salah satu yang diminta sama wali kota ini untuk 3 tahun. Nah, salah satu 17 itu yang dilahirkan adalah ini namanya Menu Bandung. Menu Bandung ini adalah platform, it's same like Tokopedia, ini sama kayak GoFood kayak gitu. Dia adalah platform menu makan, di mana request dari Wali Kota Bandung adalah Wali Kota Bandung itu punya ini 22.000 PNS di Kota Bandung yang bikin gerakan namanya Gerakan Makan Siang di Kantor. Nah, Gerakan Makan Siang di Kantor ini dia dipenuhi sama UMKM yang ini. Nah, hubungannya apa? UMKM inilah yang dibidani oleh Lumbung Bandung. Nah, Lumbung Bandung itu apa? Lumbung Bandung dia adalah komunitas berbadan hukum, Kang. Dia bukan komunitas abal-abal ibaratnya gitu. Dia komunitas berbadan hukum, ada notaris dan lain-lain. Dia mewadahi para UMKM untuk naik kelas. Naik kelas dari UMKM yang tidak berbadan hukum, dia jadi punya sertifikat halal, dia jadi punya perizinan, dia jadi punya sesuatu yang memang punya level tertentu. Bisa dikatakan UMKM ini kita bentuk dari from zero to hero. Dari yang biasa-biasa aja sampai menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Lumbung Bandung dia mewadahi tidak hanya UMKM tapi juga supplier. Data yang kita punya di Dinas Koperasi, Dinas UMKM dan Koperasi, ini ada sekitar 3.000 UMKM. Tapi bertahap yang masuk ke Lumbung Bandung ini baru di area, sebetulnya baru di area 300 menuju ke area ini. Jadi yang sekarang lagi running kurasi itu masuk ke area 300 UMKM. Nah, dari gambaran inilah UMKM potensi yang akan kita bina. Ini adalah supplier yang nantinya bergabung untuk mensupport bahan baku ke kita. Nantinya semua ada di platform ini seperti GoFood, di mana dia ada menu yang akan dipesan sama ASN, dan di atasnya itu ada yang buat iklan-iklan gitu loh, Kak. Nanti Koe akan memungkinkan bisa kita pasang di sini. Siapa aja yang melihat ini 22.000 PNS dan ini UMKM yang akan melihat itu, dan semua dinas dan juga wali kota. Karena sekarang sudah dipasang layar sebesar ini di kantornya Wali Kota Bandung. Ini layar yang dibuat itu adalah layar untuk memantau seberapa korelasi si para dinas-dinas itu berkontribusi untuk membantu para UMKM. Nah, gambaran Lumbung Bandung dia adalah sebuah komunitas yang membidani, atau bisa dikatakan Lumbung Bandung ini menjadi orang tuanya si para UMKM ini. Untuk apa? Dia akan dibina oleh ini chef-chef dari internasional dan di nasional. Jadi chef yang tergabung di NHI ini, ada satu chef yang memang dia sudah dapat penghargaan di dunia internasional untuk the best kompetisinya makanan dan minuman,
Dan satu lagi ada Chef Eric namanya, dia yang memfilter menu makan untuk haji dan umroh di Mekah. Jadi dua chef inilah yang mendampingi si UMKM ini dari zero to hero. Nah, di sini kita bikin konsep bahwa apa yang dihasilkan oleh Lumbung Bandung yang akan masuk ke dalam aplikasi namanya Menu Bandung, konsepnya ini food entertainment dan judulnya adalah premium class. Premium class. Kenapa food entertainment? Karena nantinya di dalam Menu Bandung ini tidak hanya ditampilkan makanan, tapi ada video tutorialnya juga, bagaimana makanan itu dibuat, bagaimana makanan itu diciptakan, dari mulai proses pembuatannya, dari mulai dicuci, itu divideokan nanti semua. bisa sinergi kue itu tadi. Itu Videoin, ngambil air dibuat dari video, kowe. iya gitu. Langsung kelihatan kowe ya. Jadi kita sebenarnya sebelum ketemu kowe, aku pribadi yang memang kunjungan ke dapur-dapur UMKM ini. Supaya bersih itu pertama. Makanya aku tahu masalah mereka ada di air gitu loh sebelum ketemu kowe. Jadi kita memang membuat satu konsep ketika ini adalah food entertainment, di sana akan ada foto, video tutor dan lain-lain. Sehingga si para ASN ini tuh akan termanjakan gitu loh dia dengan judul kelas premium. Kenapa kelas premium? Kita akan meng-create si UMKM ini punya sekelas catering. Kenapa harus sekelas catering? Kalau kita bilang sekelas catering berarti dia punya standar kebersihan, standar menu, cara makan, cara masak dan lain-lain, dia punya standar. Nah, ketika dia bicara standar, pasti akan ada standar bagaimana sumber air itu berasal. Itu bisa masuk di titik yang nanti akan kita insert untuk urusan kowe. Nah, dari gambaran ini sebenarnya hal yang paling penting yang dijembatani oleh Lumbung Bandung adalah siapa sih sebenarnya orang-orang di Lumbung Bandung ini? Orang-orang Lumbung Bandung ini beririsan sama ini sebetulnya. Ini profesional semua, Kak. Si orang-orang panitia-panitianya, dia itu lintas komunitas, lintas generasi, dan lintas segalanya. Dia itu ada di komunitas mobil, ada di komunitas kuliner, ada di komunitas klub-klub, ada di komunitas dakwah. Potensinya adalah ini. Kita tuh ada di dalam komunitas ini. Kenapa aku jabarkan ini? Aku mau kasih kue ke Akang data yang pada akhirnya data itu akan bisa memungkinkan untuk Akang explore apa yang bisa kita maksimalkan dari kebaikan ini untuk bisa sampai gitu loh. Mindsetnya tetap bagaimana caranya kue masuk untuk kesehatan dan hal-hal lainnya. Potensi kita dari gambaran ini, potensi kita ini Kang, ada 300 UMKM yang bisa kita maksimalkan. 400 lebih. Bisa lebih karena nanti tambah KBB Kabupaten Bandung Barat juga ini baru bicara Bandung doang nih yang aku ceritain. Nanti rambatannya menyusul akan aku cerita. Nah, di titik satu ini aja agenda kita itu udah banyak Kang. Kita ini mau melakukan namanya pembinaan. Pembinaan ini udah dibikin SKS-nya nih sama NHI. Berapa kali pertemuan nih? 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan? Ya. Di sini tuh ada pertama kita akan bicara masalah standar kebersihan, sanitasi dan lain-lain. Solusi sanitasi kue akan bisa masuk. Ya. Nanti di agenda kedua kita akan bicara masalah cost, bicara masalah menu, bicara modifikasi produk dan lain-lain. Itu pun bisa kita insert. Jadi dari masing-masing kegiatan ini pasti ini bisa akan kita insert di sini. Dari sini kegiatannya akan macam-macam. Belum lagi kurasinya, taste foodnya dan lain-lain. Ini setiap bulan bisa kemungkinan kita akan ada momentum. Itu satu. Kedua, supplier. Supplier juga nggak kalah penting. Supplier juga kan mereka nih 1.000 orang supplier kurang lebih ya. Mereka punya keluarga. Mereka punya keluarga dan mereka juga punya jaringan sebenarnya ini. Kita bisa aja pada saat nanti ngumpulin supplier, kan ini juga kita bina. Bagaimana mereka punya standar, aku harus ceritain dulu visi misinya dari awal sampai akhir ini gitu loh. Bisa juga nanti ini kita insert sekitar 10 menit kue masuk misalnya. Si cerita insert ini. Begitupun ini yang ketiga. Kita ada 22.000 PNS atau ASN. Nantinya ini di 17 Agustus kita baru rencana ya Kang. Kita mau ada food festival. Rencana ya, baru rencana ya, ini baru kita akan rembukan.
itu kemungkinan kita akan bagikan voucher gratis untuk PNS ini datang. Itu pun kan kita bisa sounding lebih dini ke 22.000 PNS ini di pertemuan langsung, atau ini akan bisa masuk ke sini pada saat mereka ngelihat menu Bandung, saya lihat itu apaan sih, kue apa sih gitu istilahnya. Itu kan bisa kita insert, berarti viewernya ini akan ada potensi ini. Yang keempat apa? Potensi di kita ini semua dinas-dinas di Kota Bandung. Kita sudah bekerja sama karena BEEC ini dia sudah tanda tangan. Kita sudah tanda tangan sama hampir lebih dari 5 dinas-dinas di Kota Bandung yang beririsan sama makanan. Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, UMKM dan Koperasi, dan dinas-dinas lainnya. Ini akan sangat mungkin pada saat ini masuk, kita bisa perkenalkan kowe, karena Wali Kota Bandung udah meminta kita, Lumbung Bandung, untuk memfasilitasi namanya ini kan, makan minum atau kayak snack box untuk mereka meeting. Nah, bisa jadi nanti kita akan coba pikirkan solusi bagaimana kue diperkenalkan lebih dini pada saat mereka misalnya meeting, kita sediain makanan mereka dan kita taruh kue 2 di situ di pintu masuk pas mereka meeting. Mereka pasti merasakan kesejukan udara seperti hari ini dan mereka pasti ini apaan sih, ini biru-biru kayak begini. Gimana caranya menimbulkan sebuah pertanyaan sebenarnya, ini apaan sih, ini ada kotak-kotak lucu kayak gini gitu. Itu salah satu strategi marketing atau strategi introducing kita, dimana kita ingin Lumbung Bandung tuh memberi dulu, menanam dulu, kebaikan itu pasti akan tumbuh gitu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, keempat, dinas-dinas. Yang kelima, jaringan kita. Ini pengusaha-pengusaha ini tukang kajian semua. Aku sendiri punya kajian tempat tersendiri, dan ibu-ibu ini apalagi Koriki, dia di Lodz, dia di pengajian ini kita memang pecinta pengajian. Ini juga kan kowe bisa kita simpan di masjid pada saat kajian, pada saat nanti sholat Jumat juga kita taruh di situ. Itu bisa kita buat schedule-nya gitu di berbagai beda-beda tempat. Yang keenam adalah jaringan arisan atau kita kan udah mulai banyak kumpul-kumpul apa segala macam, entah meeting HIPMI lah atau apa, bisa aja nanti ini pun kita bawa dalam skema yang sama seperti itu. Yang keenam, jaringan restoran. Nah, aku pribadi mengelola satu resto di Bandung namanya 8 Padi. Ini kemungkinan akan kita perkenalkan juga di jaringan-jaringan restoran, karena hampir sebagian UMKM kita tuh juga memang pada punya restoran gitu. Nah, yang ketujuh, jaringan properti perumahan. Nah, ini linknya Telina, karena dia ketua paguyuban di Dago Resort dan untuk komunitas perumahan-perumahan lain. Nah, di klub-klub juga, nggak hanya klub mobil, klub motor dan lain-lain, kita akan coba bikin schedule untuk introducing kowe untuk itu. Yang kesembilan, Bandung Smart City. Nah, Bandung Smart City atau BEC itu dia punya kantor. Dia punya kantor di Jalan Pakar Timur. Nah, itu tuh Wali Kota Bandung sudah mulai untuk menginstruksikan di mana dinas-dinas itu harus berkolaborasi dengan BEEC. Bisa aja si alat ini kita taruh di kantor itu, sehingga dinas ngelihat pada saat meeting dan lain-lain. Nah, ini bisa kita coba untuk pola yang judul 9. Yang ke-10 adalah kita bekerja sama Chef NHI. Pada saat tadi juga kita di grup, kita mau ke Jakarta, Chef ada tanya, itu apa? Itu gimana? Nanti Chef ceritanya setelah kita pulang dari Jakarta. Ini beririsan bagus untuk jadwal kelas kita sehubungan dengan kebersihan air dan lain-lain. Jadi inilah Kang kuehnya. Ini 10 potensi yang ingin kita sampaikan ke Akang. Bagaimana pada akhirnya ini kita bisa eksplor bersama menjadi sebuah kebaikan. Tapi tidak hanya ini, Kang. Irisan berikutnya adalah ke sini, bahwa kita tidak hanya main di Kota Bandung. Jaringannya Bulina dan teman-teman yang lain itu bisa merambah ke Kota Bali. Kenapa? Karena kita diminta Kota Bandung untuk menjadi Bandung Smart City. Bandung ini akan dijadikan miniaturnya, Kang, untuk Smart City itu. Sehingga judul menu Bandung ini akan disadur jadi menu Bali, menu Kalimantan, menu kota-kota lainnya, KBB dan lain-lain. Ini tuh kita lagi nunggu prototipe jadi, running well, jalan dan lain-lain. Wali Kota Bandungnya sendiri yang akan bercerita ke semua kota-kota ini.
dan ini memang udah diplanningkan untuk 3 tahun ke depan sih prosesnya akan seperti itu. Jadi kembali lagi ke masalah visi misi kita kan. Kita di sini satu keluarga, kita ingin bersinergi bareng-bareng. Bahwa Lumbung Bandung adalah satu komunitas yang memang kita udah cerita bahwa ini volunteer semua Kang. Yang ada di sini volunteer semua. Tapi Telina kan berpikir gimana caranya ya anak-anak gue sejahtera katanya gitu. Gak mungkin juga volunteer selama-lamanya, mau gimana mereka bisa survive. Kita kan harus pikirkan satu cara, bagaimana caranya Lumbung Bandung ini menjadi tempat di mana jadi perputaran uang ada di situ. Mungkin salah satunya dari Kowe. Entah nanti skema indahnya akan ciptakan seperti apa dengan kue sebesar ini gitu istilahnya. Kalau seandainya memungkinkan itu kita bisa bicarakan lebih intens lagi. Tapi di sini kita samakan visi misinya Kang, bahwa kita di sini ingin negara kita, kota kita lebih sehat. Itu mindset kita. Bagaimana pada akhirnya kesehatan itu kita gaungkan di masa COVID seperti ini. Bagaimana kesejahteraan itu pun jadinya ter-up untuk sosialisasi yang udah kita lakukan di titik ini. Dan produknya bisa lebih dikenal ke berbagai lapisan di seluruh masyarakat. Lapisan masyarakatnya itu kan 1 sampai 10. Kita coba dari situ dulu, nanti akan merambah ke hal-hal lain. Dan bagaimana pada akhirnya intensi niat kita di UMKM di Menu Bandung sendiri, kita memang punya dedikasi bagaimana caranya di masa COVID, para UMKM yang memang sedang terpuruk, sedang mati suri, mereka bisa terbantu lewat pembinaan yang kita lakukan. Akan lebih tersupport lagi ketika mereka juga bisa jadi keluarga besar supporting sistemnya Kowe. Sehingga itu akan bisa lebih memboosting kesejahteraan mereka. Itulah niat yang akan kita taruh di mindset kita pertama, sehingga ini akan tercapai untuk mereka. Nah, pada akhirnya untuk semua rangkaian besar yang kita ceritakan saat ini, kita punya request kan. Requestnya adalah satu skema berbeda, ya, dengan keistimewaan ini. Tidak merubah apapun yang sudah menjadi kebijakannya Kowe, tapi khusus buat ini ada satu hal yang different diberikan gitu ya. Yang kedua, kita minta kantor. Kita sebut kantor ini adalah rumah sehat. Rumah sehatnya Kowe istilahnya gitu. Rumah sehat Lumbung Bandung dan Kowe misalnya, entah nanti tagline-nya kita mau bikin apa. Nah, si rumah ini akan kita jadikan sebagai rumah, sebagai proyek percontohan. Ketika orang-orang misalnya, kayak gimana sih kalau pakai purifier Kowe itu rasanya, ya udah datang ke kantor kita. Sebelum beli, mereka kan pengen tahu before afternya kayak gimana. Kita mau bikin before-nya di ruangan yang ini, yang nggak ada Kowe-nya istilahnya. Afternya semitis gitu loh, bisa merasakan keindahan, ketenangan dan sehatnya rasa pernafasan kita, sehingga mereka udah nggak perlu banyak diterangin sebenarnya. Dan kita kasih edukasi bahwa ini menghindari minimalisasi corona dan lain-lain. Itu mah bisa jadi satu tempat di mana kita jadi termudahkan dengan fakta gitu loh. Tidak hanya purifiernya aja, tapi nanti untuk airnya pun kita sediakan di situ, mereka before after. Jadi kita pengen si rumah ini adalah rumah pendidikan juga untuk kesehatan, baik secara udara ataupun secara air. Nah, kalau secara air kita pengen kasih edukasi, kita ada satu ruangan, satu tempat air biasa yang tanpa water purifier seperti ini, hasil labnya seperti ini, dia ada kandungan ini dan ini. Dan ketika diberikan dalam bentuk hasil yang Kowe, ada hasil uji labnya seperti ini, atau hasil, kan ada tesnya ya kan kalau nggak salah ya, TDS itu ya. Nah, itu kita buktikan di rumah itu gitu loh. Entah pada akhirnya nanti kita bergeningnya gimana. Oke TVB bulan depan nih Telina, oke lah kantor dibikin tapi target 50 atau sekian misalnya. So kasih kita target biar bisa kita bahagia bersama untuk mewujudkan ini. Jadi yang pertama ini masalah skema, yang kedua kantor, yang ketiga adalah kita ingin bagaimana Kowe bisa sama-sama melebur untuk membuat ini Zero to Hero. Ini nggak mungkin tanpa tim kreatif.
aku ingin gini Kang, ide yang terpikir tadi dalam pikiran aku. Kita bikin satu video, kita ikutin perkembangan. This is the momentum. Sekarang tanggal berapa? 10 Agustus 2020. Anggap contoh, for example, Teteh ini, Teteh Ice gabung, oke? Dia UMKM, oke? Dan kita tahu situasi dan kondisinya adalah XXX misalnya. Kita bina bareng-bareng di Lumbung Bandung, chef juga bina dia, dan dia juga berproses di Kowe. Let me see apa yang terjadi sama dia di 3 bulan ke depan. Yes. Perubahan kesejahteraan dia kah, indeks kebahagiaannya kah, tingkat sociality dan lain-lain. Kita lihat 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan. Let me see pada suatu saat Teteh pakai mobil expander misalnya gitu. Amin. We make a movie for this. Kita bikin video untuk ini. Dan ini akan jadi ukiran terindah buat Kowe bersinergi dengan Lumbung Bandung. Dan ini adalah it's very true story, di mana Kowe tidak hanya ingin memperkenalkan produk, tapi change the life of human being in Indonesia gitu. Jadi tim kreatif ini akan jadi request kita di Lumbung Bandung bahwa kita minta skema kantor, rumah sehat, support lain, dan kita pengen kita punya tim khusus ini untuk media sosialnya kita. Lumbung Bandung dan Kowe, entah itu kita punya IG dan FB khusus, LB dan Kowe, dan kita punya orang khusus untuk memarketingkan ini. At least setiap hari lo harus posting 5 atau 10, tapi ini digaji sama Kowe atau whatever lah, entah kita obrolin apakah setengah-setengah, apakah kantor pusat 50%, kita 50%, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa segalanya akan sangat signifikan ketika sosmed itu dipegang. Sosmed, dunia sosial media itu it's so important thing untuk sekarang, itu penting banget. Dan aku ingin kita di Lumbung Bandung ini ingin sekali menciptakan satu film. 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, kita punya keyakinan pasti kita akan punya beberapa orang yang change life di sini. Mungkin Aoma, Amanah. Oh iya. Sekarang misalnya kita shoot dulu nih before-nya. Nanti kita udah punya tim nih ya. We have a team nih. Untuk tim ini nih gue minta nih Kang. Gue minta nih untuk tim ini. Tim ini dia akan men-shoot dulu nih kehidupan A. Misal dia sekarang lagi pakai motor Mio misal. Before atau Kang Ricky atau Teteh atau Bu Heni atau aku. Kita ambil sampel aja lah 5 atau berapa. Dah jadi dokumentasi untuk kita di sini. Kenapa kita punya effort besar?